akan bicara sama salah satu guru yang dia itu tuh salah satu punya andil nih dalam materi-materi dan mempersiapkan bahan pembelajaran di SMK 30 itu sendiri. Sama siapa sih? Pasti kalian juga udah gak asing lagi. Ini dia Bu Neneng. Kita mau bahas sesuatu. Saya punya pertanyaan sama Ibu. Apa tuh Bu Fitri? Jadi gini, bukan kemarin saya lihat tuh anak-anak lagi lalu-lalang, terus saya juga baca-baca tentang kurikulum Merdeka yang baru ini. Ternyata ada satu materi yang dia itu unik ya, Bia. Namanya P5B. Nah, saya mau tanya Ibu, sama saya mau minta cerita Ibu buat kita share sama teman-teman yang lain. Gimana sih Bu tentang P5B ini yang lain-lain? Oke, saya pertanyaan pertama. P5B ini apa sih Bu sebenarnya? Saya nggak ngerti gitu. Saya kan kali. Sedangkan Ibu kan tuh yang paling saya asal udah sama Neneng. Jadi sedap udah tanya, apa sih Bu P5B itu? Iya, oke. P5B itu adalah salah satu ciri khas ya dari kurikulum Merdeka. Oh, Yaitu ini ciri khasnya ya? Ciri khasnya. Jadi ada proyek pemuatan profil pelajar Pancasila. Oke. Nah, di dalam kurikulum Merdeka ini salah satu ciri khasnya. Ada pembelajaran dari P5B yang integrated dengan pelajaran lainnya. Oke. Berarti dia pelajaran yang baru banget ya dia Bali? Iya, betul sekali. Oh, baik. Tapi itu masuk ke mata pelajaran atau enggak? Kalau di dalam struktur pelajaran dia masuk ke dalam mata pelajaran. Oke, tapi berdiri sendiri atau masuk ke pelajaran yang masuk ke dalam mata pelajaran, tapi dia punya proyek sendiri. Oke. Jadi gimana caranya kita melaksanakan ini dan juga melaksanakan pelajaran yang ada di situ juga. Jadi satu tubuh mempunyai dua roh. Satu roh mata pelajaran, satu ada roh proyek profil pelajar Pancasila. Berarti kalau manusia ibarat kata dia P5B ini serba bisa ya Bu? Iya. Ibarat manusia serba bisa. Nah, awalnya tuh dalam merancang P5B itu gimana sih Bu? Jadi nih dalam merancang proyek profil pelajar Pancasila itu memang di setiap sekolah mungkin beda-beda ya Bu Fitri ya. Ini yang dilakukan di SMK 30 ya. Ini yang culture-nya kita gitu ya. ya. Sekolah kita gitu loh. Dan yang sudah dilaksanakan. Jadi saya membentuk tim dulu pertama gitu ya. Bentuk tim P5B yang beranggotakan itu guru yang memang mengajar di kelas 10. Dan memang kan ada guru yang mengajar di kelas 10, kelas 11 juga ya. Iya, benar. Nah, ini mata pelajarannya hanya kelas 10 saja. Oke. Jadi salah satunya tuh timnya itu. Oke, Jadi untuk siap-siap. memudahkan biar bisa lebih Lebih kolaborasinya concern. ya, Oke. concernnya banyak gitu ya. Lalu setelah itu saya membuat tim ya. Diskusilah dengan tim-tim ini, dengan tim saya ini. Ini saya diskusi. Kita lihat kita mau pakai menentukan modulnya, menentukan modul yang akan digunakan. Kita memang kita memilihnya untuk yang pertama ini adalah gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup. Ya. Berarti kita mau sembari mau mendoktrin gaya hidupnya anak senjari dini ya Bu? Iya, betul sekali. Nah, memang untuk proyek profil pelajar Pancasila ini kelas 10 ditentukan 3 modul. Oh, iya, baik. Ya, tapi untuk semester ini kita ambil 1 modul dulu. Oh, 1 namanya modul. juga baru penerapan, Iya. baru uji coba, baru mulai gitu. Jadi trial dulu ya Bu ya. Teman-teman juga kan baru ya. Benar. Jadi pertama tadi bentuk tim, terus kita tentukan modulnya. Oke. Kita modulnya gaya hidup berkelanjutan. Nah, seperti itu Bu Fitri. Setelah itu dari tim ini kita diskusi, membedah nih modulnya. Kebetulan juga modulnya menggunakan yang sudah ada dari kementerian. Jadi kita belum tahap membuat sendiri karena kita juga baru kan. Jadi kita menggunakan modul yang sudah di-share dari kementerian, kita ambil. Nah, setelah itu kita bedah isinya sama teman-teman nih. Coba-cobotin nih ya. Dilihat dulu modulnya ini ada berapa kegiatan ya. Terus di setiap kegiatan itu peserta didik itu harus seperti apa. Nah, itu kita lihat. Nah, setelah itu kita petakan. Di petanya apa nih yang
PTN. Petakan itu jamnya. Oh, jamnya ya. Jam pembelajarannya. Satu kegiatan itu berapa jam? Oke. Berapa jam? Berarti yang dilakukan pertama itu plottingnya itu dari jam-jamnya ya? Kalau saya iya, Oke. kalau untuk memudahkan saya juga kan ya Bu Iya, Fitri ya, untuk membagi ini satu kegiatan itu menghabiskan waktu Iya, benar. berapa jam gitu ya di Oke. situ. Nah di P5B ini sendiri dalam satu tahun itu kan 288 jam. Banyak juga ya, Bir? Iya. Nah itu saya bagi ke dalam 3 modul. Oke. Kan. Nah modul terus semester ini kan satu modul Iya. dan itu karena ini bermula ya Bu Fitri ya. Iya. Jadi kita ambil sekitar 122 jam yang kita blocking. Mhm. Kita menggunakan sistem blocking Oh, nih. langsung blok gitu ya, Bu? Per minggu. Oke. Jadi Jadi berarti 1 minggu tuh full P5B P5B. dalam sebulan. Jadi Iya, iya. satu bulan ada 1 minggu full untuk P5B. Oke tuh, jadi kalau di SMK 30 nih teman-teman, kita itu P5BK-nya 1 minggu full dalam sebulan ya Bu ya? Iya. Nah, itu sistem plot yang diterapkan sama Bu Neneng. Kita mulai dari bulan Agustus. Jadi ada bulan Agustus minggu keempat. Oke. Jadi setiap minggu keempat. Setiap minggu keempat. Oh, berarti gue udah tahu nih ya. Oh, minggu terakhir nih P5B, P5B. Yes. Oke. Itu jadwal pertamanya tuh. Jadi Oke. perencanaan jadwal. Oke. Jadi minggu keempat. Nah, seperti itu. setelah habis dari perencanaan jadwal Ibu, apa lagi nih Bu yang Ibu rancang? Selanjutnya nih sudah kita udah punya jadwalnya, pembagian waktu ya Pembagian tadi ya, waktu, ya. pembagian waktu sudah, terus kita ambil blocking yang mingguan, ya, kita plot kan, dapat 1 minggu sebulan sekali ya untuk pelajaran P5B. Setelah itu ada yang lebih penting juga nih Bu Fitri, Apa tuh? karena tuh P5B kan bukan hanya produknya, Oke. tapi ada proses yang harus dinilai. Itu titik beratnya ya dia. Betul sekali. Oh, jadi di P5B ini bukan hasilnya yang diambil. Bukan. Oh, Tapi prosesnya. Nah, proses penilaian ini saya masukkan dalam bagian dari perencanaan juga ya, yang tadi saya dengan tim saya itu saya membuat sih, artinya kita lihat kan modulnya nih, modul gaya hidup berkelanjutan tadi ya, gaya hidup berkelanjutan. Terus kita lihat nih rencana penilaian yang ada di situ. Oke. Nah, lalu kami kelompokkan penilaiannya karena setiap kegiatan itu penilaiannya bermacam-macam. Iya. Penilaiannya dari mana? Di situ ada dari profil pelajar Pancasila, elemen atau dimensi dari profil pelajar Pancasila sesuai dengan SK BSKAP nomor 9 Yang digaung-gaungkan kemarin itu ya Bu ya. Tuh. Jadi kita nggak bisa menilai sendiri Iya. gitu loh. Kita nggak bikin matriks penilaiannya sendiri Betul, ya. karena kita kan masih menggunakan modul yang sudah ada ya, sudah given ya. Ya. Jadi kita ambil dari penilaiannya di modul tersebut. Alright. Jadi setiap kegiatan itu penilaiannya beda-beda. Dari dimensi pelajar Pancasila yang dimunculkan. Oke. Nah nanti bisa dilihat ya di tayangan berikut ini. Jadi ada dilihat di sini misalkan nih modulnya ininya ya, penilaiannya yang ada di modul tersebut. Kita lihat nih, oh kegiatan satu ini menilai tentang apa? Oke. Bu, boleh nggak Bu kasih contoh satu nih biar teman-teman nggak masih kayak paham tapi gimana biar lebih gitu. Contohnya coba Bu Nana. Untuk penilaian Iya, penilaian. Jadi yang saya sampaikan ya, untuk penilaian ini kita ambilnya dari modul tersebut. Oke. Jadi karena ini kita masih menggunakan modul given, belum bikin sendiri gitu ya. Nah, contohnya ini kita bisa lihat ya. Di sini ada aktivitas terkait. Nah, di aktivitas terkait atau kita biasa sebut kegiatan. Oke. Misalkan kegiatan 1, ini yang dinilai adalah dimensi profil pelajar Pancasila yang dinilai adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dimensi yang dinilai di sini, subelemennya subelemen profil pelajar Pancasila yang dinilai adalah memahami keterkaitan ekosistem bumi. Nah, target pencapaiannya ada nih di akhir fase E. Kita bisa baca bersama-sama di sini ya target pencapaiannya. Nah di sini jadi kita ambil nih penilaian itu menjadi dibuat matriks gitu ya, dibuat karena nanti akan ada penilaian yang belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan,
dan sudah melebihi harapan. Oh, Itu udah ada matriknya. Ada matriknya Iya. sendiri ya. Jadi sebenarnya matriknya udah ada di sini, tinggal kita ambil saja. Nah, kita buat matriknya seperti contoh ini, gitu ya. Yang ada ting gitu ya. Terus itu kan kebetulan di kegiatan satu tuh cuma satu ya dinilai, mudah. Iya. Ya Kalau kan? ada yang lebih dari satu gimana? Nah itu ada, nih, contohnya di kegiatan 6 ya, kita lihat di kegiatan 6. Di aktivitas terkait kegiatan 6 itu kita kumpulkan nih yang dinilai apa saja. Ternyata dia yang dinilai, mohon maaf ya saya juga kan kurang hafal ya, jadi sebenarnya yang dinilai adalah satu dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan subelemennya memahami keterkaitan ekosistem bumi. Lalu yang kedua, dia ada penilaian bernalar kritis ya, di mana subelemennya adalah mengidentifikasi, mengklarifikasi dan mengolah informasi. Lalu ada lagi masih di bernalar kritis dengan subelemen merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Dan kita lihat lagi ada juga dengan menghasilkan ide solusi pribadi. Kita ambil nih kegiatan 6 ini, apa saja yang dinilai. Kita buat matriksnya lagi. Oke. Ya, setiap kegiatan itu dibuat matriks. Berarti dibikin matriksnya satu-satu gitu. Karena ya? dalam matriksnya itu selain ada nama anaknya, kan untuk memudahkan Iya. kami ya, gurunya. Lalu matriks penilaiannya ini kita ambil dari belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, sudah melebihi harapan. Seperti itu contohnya Bu Fitri ini bisa dilihat. Jadi ketika Bapak Ibu gurunya sudah di kelas, format penilaiannya udah di tangan. Oke. Gitu. Kebetulan juga nih Iya, ya, yang tahu. di sekolah kita Iya, Bu. canggih-canggih teman-teman Oh, kita gitu, Bu. itu. Jadi nggak mau manual. Jadinya apa Bu? Bapak Ibu guru 30 tuh bikin apa gitu yang beda? Oh, ini tim kita nih, tim Ah. P5B, ketua timnya kebetulan ada ya, Iya. Pak Iman itu membuat dalam bentuk digital, yaitu menggunakan GC. Wow. Ya, jadi guru-guru yang mengajar nanti tinggal checklist di situ, menilai anak-anaknya, penilaiannya. Kita udah lebih memudahkan pekerjaan Iya. kita ya Bapak. Selain kita cinta lingkungan juga karena paperless, dan juga kita semua jadi sharing untuk penilaian anak itu sendiri ya Bu. Ya, Dan itu oke. bisa dilihat ya. Jadi kita langsung bisa lihat. Saya pun sudah bisa juga memonitor nih anak ini sudah seperti apa, seperti apa. Jadi gitu. Ibu sendiri sebagai pemangku nih, pentolannya nih si P5B ini langsung bisa lihat ya Bapak Ibu untuk progres anaknya kayak gimana dari si GC itu ya. Iya, betul. Waduh keren banget, keren banget. Jadi itu sih yang tantangan awalnya, yang kita bagaimana sih, aduh ini P5B, gimana caranya nih biar Bapak Ibu guru yang mengajar menjadi fasilitator ya di kelas itu nyaman, terus tahu tujuan ini sebenarnya kita mau mengajarkan apa, mau yang dinilai apa gitu. Jadi rancangan awal itu yang penting tadi, apa aja tuh Bu Fitri? Nih kalau salam apa ya teman-teman ya, karena saya salam bareng, saya sangat amazing banget gitu kayak wow, maksudnya kita bisa membuat sistem yang dimana mengikuti culture kita sendiri gitu ya Bu ya. Kalau yang pertama kita bikin plot waktunya dulu nih pembagiannya, baru setelah di blok kita bikin yang namanya matriks penilaiannya. Nah baru Pak Iman sebagai ketua pentolannya membuat GC untuk Bapak dan Ibu meletakkan penilaian perkembangannya. Iya. Kurang lebih seperti itu. Keren banget sebenarnya. Tapi Bu, selama Ibu nih dalam membuat si P5B ini ya, apa sih Bu kendalanya yang Ibu temuin sejauh ini? Kendalanya itu tadi yang awal tadi ya. Saya untuk bagaimana ini biar nyaman gitu ya, untuk Bapak Ibu guru yang mengajarkan nyaman, tahu apa yang harus dilakukan gitu. Terus anak-anak apalagi ya, anak-anak juga merasa nyaman gitu. Itu designing yang awal itu tadi, perencanaannya. Berarti itu yang penting ya Bu ya? Iya buat saya, karena setelah itu ternyata kita lakukan sosialisasi kepada fasilitator ya, penggunaan matriksnya, terus membedah isi dari apa namanya modulnya, dan teman-teman akhirnya oh ya they know what to do gitu. Selama pembelajarannya mereka tahu apa yang harus dilakukan. Nah ini proses-proses pembelajarannya bisa dilihat nih seperti ini. Nah untuk modul ini seperti itu Bu Fitri. Dan itu tadi intinya instead of talking
about the final of the project, bukan, tapi the process, how the students are collaborate, itu bagaimana bekerja sama, ya, lalu menghargai, bernalar kritis. Nah itu semuanya sudah ada di asesmen penilaian tersebut. Iya. Berarti selama pembelajaran Bapak dan Ibu sangat mendampingi dalam prosesnya pasti. Tuh. Nah Bu, terakhir closing statementnya, apa sih Bu tips buat teman-teman, buat sesama Bapak Ibu guru di luar sana dari Culture 30 P5B yang Desainnya ya? Ya, tipsnya sih satu, yang pasti kita nggak bisa kerja sendiri ya untuk mendesain tadi gimana ya mengimplementasikan proyek ke profil pelajar Pancasila ini yang harus difasilitatorkan ya, harus didampingi oleh Bapak Ibu guru. Pasti nggak bisa kerja sendiri. Jadi yang pertama adalah kolaborasi dengan Bapak Ibu guru lainnya, dengan tim. Ya, itu sangat penting. Kita kolaborasi, kita banyak diskusi, ya, banyak sharing pendapat. Akhirnya kita akan menemukan formulanya. Nah, seperti itu. Itu yang kami lakukan di sini. Jadi Ya. komunikasinya ya, Bu, ya. Gitu, komunikasi. Jadi saya pun tidak bisa sendiri. Gitu. Saya dibantu oleh tim saya. Seperti itu. Jadi kayak pertama kali yang dilakukan ini bangun tim dulu ya Bu ya. Tuh. Iya benar-benar. Tim dahulu, perencanaannya, jadwal ya, jam, lalu kita lihat ke asesmennya, membuat matriks asesmennya. Oke. Terima kasih Bu Neneng udah mau bagi-bagi untuk dalam proses P5BK ini. Ya, demikian itu tips-tips dari Bu Neneng buat teman-teman Bapak Ibu guru di luar sana dan sekolah-sekolah lain. Semoga nih pengalaman kita di 30 bisa menjadi kurang lebihnya menjadi tips dan trik juga buat kedepannya kita lebih baik, terutama kita sesama SMK ya Bu ya. Baik, kurang lebihnya maaf. Terima kasih sudah bergabung. Boleh bilang dadah Bu? Dadah. Sampai ketemu lagi.